Mulai ya. Ini untuk nama wilayah, kita menggunakan rumus if jika BT itu Banten, KA Kalimantan, LL itu Lampung, LH itu Lok Sumawe, ME itu Medan, KA Kalimantan. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. Jadi yang dipakai itu 2 digit di sebelah kanan, misalkan. Ya, jadi kalau di sini ada, jadi kita yang pakai wilayah, kode wilayah itu 2 digit di kanan. Jadi kita menggunakan rumus if itu sama dengan if. Nah, ini saya zoom dulu bentar. Kita zoom. Nah, di sini. Jadi sama dengan if jika di sebelah kanan, yang kita pakai adalah di sebelah kanan. Jika BT, berarti BT itu ada di sebelah kanan, berarti menggunakan if right. Ya. Terus tag yang mau kita ambil yaitu di sini nih. Ya. Di B6, kalau saya ini kolom B baris ke-6, kita klik, diambil 2 digit dari kanan sama dengan double kutip, misalkan BT, maka kita isi dengan Banten. Oke. Nah, sama. Jadi untuk yang lain, kalau misalkan satu sudah ketemu, misalkan nggak mau ngetik lagi, tinggal di copy. Nah, kita copy dari sini. Klik copy. Ya, klik di sini nih. Klik paste. Tinggal ganti BT, ganti KA misalkan. Ini kita artikan Kalimantan. Kalimantan. Klik di sini lagi. Panjang ya. Paste lagi. Paste lagi. Nah, kita misalkan nih LL berarti Lampung. Nah, di sini kita artikan Lampung. Paste lagi. Ganti. Ini kita ganti ME misalkan. ME kita ganti Medan. Paste lagi, ini kan masih ada lagi Palembang, PL belum ya, berarti PL masuk, paste. Ini ganti PL. Nah, kalau PL kita artikan Palembang. Berarti LH, paste lagi. Nah, ganti LH, berarti Lok Sumawe. Lok Sumawe. Berarti udah semua ya. BT, KA, Kalimantan, Lampung, Medan, Palembang, terus Lok Sumawe. Ada lagi? Oh, nggak ada. Udah. Nah, terus false-nya kita menggunakan main double kutip ya, kurung tutup sebanyak if-nya berapa kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6 ya, berarti menggunakan 1 2 3 4 5 6. Nah, itu begitu 6, kalau sesuai langsung belakangnya hitam. Saya tes dulu ya, saya enter. Tuh, otomatis nanti kalau BT dan temennya Banten, kita tarik ke bawah. Jadi kalau misalkan nih kamu ganti di sininya KA, berarti Kalimantan. Tuh.
LH Lok Sumawi. Ya, BT Banten. Ini rumusnya. Ya, koma dan titik komanya dilihat dulu nih, coba nih ya. Koma, titik koma, terus satu double kutipnya kurang. Nih di grup saya fotoin itunya, rumusnya. Ini call index number. Nah, kolom keberapa yang mau kita ambil? Ini berada di kolom kedua. Di kolom kedua, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Nanti muncul AC. Tinggal double klik atau tarik ke bawah. Ya, NA. Nah, barang NA. Pertama, cek dulu ngebloknya. Kamu klik di sini nih, klik. Kalau sudah ini, cek dulu harga, diklik. Klik. Nah, dia ngebloknya kemana? Jangan ngeblok dari atas sini. Dari sini. Terus kalau ngetik kode, ini jangan pakai spasi begini. Ya, ini hilangin spasi-spasinya. Siapa tahu ada spasinya. Nih double klik, nanti kelihatan. Oke, cek dulu nama tabelnya, ngebloknya benar apa enggak di sini. Ya, jadi kalau misalkan mau ngecek kok NA data tidak ditemukan gitu ya, berarti klik, coba klik. Nah, dia ngebloknya kemana? Jadi yang diblok itu, yang dikasih nama itu hanya isi datanya aja. Nah, ini pastikan, ya udah betul ini, dicek udah benar, ini udah dicek. Terus kita cek ininya digit keberapa, harusnya langsung ketemu. Nih kalau rumusnya begini, karena dia datanya vertikal, yang kita ambil dari digit ke-6 sel kuncinya sebanyak 2 digit, nama tabelnya harga, kolom kedua 0. Tuh, langsung muncul. Pastikan dulu, pertama adalah kalau NA, pastikan dulu adalah nama tabelnya. Oke, yang diblok isi datanya. Pastikan. Yang kedua, pastikan juga pengetikan ini, ya, ini nggak boleh ada spasi. Karena spasi begini di enter nggak kelihatan kalau ada spasinya, tapi di double klik ada nih. Nah, ini buang spasinya. Nih. Oke. Terus nih A, B, C udah ya. Ini di kolom kedua. Ini ininya rumusnya udah betul. Kamu ngetik ininya nih sama. Ini depannya juga kalau ngetik jangan ada spasinya. Biasanya kadang kan sebelum ngetik malah ketekan spasi baru ngetik C003, itu pengaruh juga begini. Di depan juga bisa. Tuh NA tuh sama. Kalau dikasih depannya juga nih, diklik backspace dulu, pastikan. Nah, baru ada. Ya, jadi kadang pengaruhnya kalau misalkan NA, pertama kamu cek dulu nama tabelnya pas atau enggak ngebloknya. Oke ya, pertama.
Yang kedua, kamu ngeklik apa? Pengetikan ini sama KP TV KL AC, udah nggak ada spasinya. Yang berikutnya juga sama, kode di sini depannya juga dipastikan jangan ada spasi. Nih, ininya. Siapa tahu kamu ketekan spasi kan tuh, misalkan ada spasinya, saya majuin sedikit. Tuh, NA juga. Berarti kamu double klik depannya. Nanti juga sama, BT juga, yang BT ini kalau misalkan dikasih spasi begini nggak bisa juga, harus dibuang nih, ada spasi, backspace, enter. Coba cek dulu sini. Nah, ini harga satuan, yaitu sama dari tabel harga kolom ketiga. Oke, kita foto dulu nih. Kita masukin ke grup. Harga satuan sama rumusnya, hanya beda kolom. Kalau NA jangan dihapus dulu kalau rumusnya sudah benar, tinggal nanti perbaikin di nama tabel, terus pengetikan di sini kamu ketik ulang ya, kode barangnya nanti diketik ulang, sama nanti tabel apa kode yang ada di tabel sini kamu ketik ulang. Jangan pakai spasi. Kalau NA itu di situ. Masih NA juga, berarti diurutin datanya. Pakai custom sort. Ketemu udah? Harga satuan. Nah, terus kalau ngetik harga satuan, ya nggak boleh ada RP-nya manual. Jadi ngetiknya seperti ini. Ya, nyambung. Kalau mau dikasih RP tinggal di blok. Klik di sini. Ada tuh RP Indonesian. Kalau ada koma 00 ya, berarti dibuang pakai ini. Kalau nggak mau RP-nya, nggak mau, tinggal klik pakai koma nih pembatas. Pakai yang ini, koma style. Kalau hanya sebagai pembatas ribuan. Ini juga sama. Saya mau pakai, nggak mau pakai rupiah misalkan, tinggal diklik aja. Ini buang. Oke, ya lanjut. Arah sama, tinggal kayak tadi rumusnya. Oke, sekarang jenis barang. Jenis barang itu dia ngambil datanya dari tabel ini. Jadi dari sini nih jenis barang nih. Nah, sama nih, tadi nanti pengetikannya A001, jangan AOO1. Bukan O, tapi 00. Nah, kalau O itu bulat, kalau 0 itu lonjong gitu ya. Nih, sama di blok dari sini. Ketik jenis tadi udah ada ya. Nah, nih. Kalau yang belum, berarti kasih nama dulu. Jadi tanda yang kuning ini artinya yang dikasih nama nih. Ini jenis. Oke, karena ini jenis bentuknya adalah vertikal, sama ya. Rumusnya sama dengan V lookup. Nih, V lookup. Terus dia kodenya berdasarkan A001, B002, berarti ada di sebelah kiri ya, sel kuncinya. Nih, C003. C. Nah, ini kamu ngetiknya jangan O, tapi 00, 0 ya. Biar sama. Kadang di bawahnya 00 malah di sini OO gitu. Salah. 0 sama O itu beda. Nah, berarti kalau di sebelah kiri berarti left. Nih, left ya.
Jadi datanya kamu klik. Nah, ini yang ada di B6, lalu titik koma. Nah, kalau left itu ngambil data dari kiri, teksnya ada di B6 tadi, terus 6 char, banyaknya karakter. C003 itu berapa karakter? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 4 digit. 4 digit. Kurung tutup, titik koma. Baru nama tabelnya apa? Jenis. Tadi saya kasih nama punya saya jenis. Titik koma. Kolom keberapa? Kamu mau ngambil data ini jenis barang. Ini kolom kedua. Ini kolom 1 kan ini jenis kode. Ini jenis barang, kolom kedua. Titik koma 0, kurung tutup, enter. Ya. Nah, ini rumusnya untuk jenis barang. Jenis barang. Nah, saya fotoin tuh di grup. Tuh, muncul. Tarik ke bawah. Jadi sesuai kode yang ada di sini. Oh, berarti ada ini kalau C003 nasional munculnya dia nanti. Ini rumusnya. Dikali ya, harga satuan dikali terjual, enter. Itu total pemasukan atau total penjualan perkalian biasa ya. Potongan harga. Nah, potongan harga. Jadi ngambil data yang ada di bawah, tabel bawah. Nah, potongan itu kan di sini persentase. Nih, sini diskon maksudnya, potongan itu diskon. Ngambil data dari sini. Jadi kolom 3 ini karena masih persen, kolom 3 dikali dengan total pemasukan. Jadi berarti VLOOKUP dikali ini gitu. Berarti sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Tolong buka. Nah, sel kuncinya kan sama kayak tadi untuk isi jenis barang. Berarti left. Left. Terus klik. Tadi itu B berapa tuh? B6 ya. Ini saya B6 tadi nih. Nah, ini nih. Berarti yang dipakai 4 digit ya. Yang dipakai kita pakai 4 digit dari kiri. Nama tabelnya jenis, kolom ketiga. Dikali karena masih persen, dikali ini total pemasukan. Jadi diskonnya itu ada prosentasenya dikali dengan nanti total pemasukannya dia. Jadi datanya ada yang 10% ya. Ada yang 8%, ada yang 3%, sesuai dengan kode A001 berarti ya 3. Kalau B002 nanti 8% misalkan. C003 jadi sesuai dengan jenis produknya dia. Potongannya. Ya. Ini saya enter dulu. Nah, tuh. Nah, ini. Berarti saya foto dulu. Itu rumus potongan harga. Kolom ketiga dari tabel jenis dikalikan dengan total pemasukan. Oke. Terus ada apa lagi? Udah. Masukan bersih. Ya, berarti kan kamu ada total pemasukan, ada potongan, berarti ini kurangi ini gitu.
Ya, berarti sama dengan total pemasukan dikurangi potongan harga. Nah, tinggal dikurangi, namanya pemasukan bersih. Berarti kalau bersih kan berarti dipotong kalau ada potong. Kalau ada pajak berarti ditambah pajak. Oke, ketemu? Kamu ya? Nah, itu di situ ada bonus nggak? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada kalau di soalnya ya? Bonus. Kalau di soalnya ada nggak bonusnya? Hmm? Oh, di soalnya ada. Ya, bonus. Ya, oke. Saya kasih soal. Ya. Jadi pertanyaannya berada gitu ya. Tapi kolom bonus ada. Oke. Misalkan nih bonusnya. Nah, jadi misalkan nih kita mau jika jenis barangnya Toshiba gitu misalkan ya ini perintahnya nih bisa ditulis. Jika jenis barangnya Toshiba dan jumlah terjualnya lebih dari 10, maka bonusnya misalkan 800.000 misalkan. Maka bonusnya misalkan 800.000. Jumlah terjual lebih dari 10 misalkan. Maka bonusnya 800.000. Berarti kalau selain itu berarti nggak dapat bonus. Nah, kalau ada jika nama barang dan jumlah kan beda kolom ya. Berarti kita menggunakan if and. Rumus if and kayak pernah belajar untuk yang sudah pernah belajar untuk pencari pelamar kerja. Itu kan ada if and. Nah, ini juga kita belajar menggunakan if and karena dua dua uh, dua kunci yang kita cari berdasarkan nama barang dan berdasarkan jumlah terjualnya. Oke, berarti rumusnya adalah if and. Nah, berarti nanti di sini saya hapus dulu nih. Berarti sama dengan if kurung buka and kurung buka. Nah, pertama apa? Pertama nama barang dulu kita cari. Nama barangnya. Ya, berarti kan Toshiba ya? Oh, jenis, berarti jenis barang. Jenisnya. Berarti jenis barang. Klik jenis barangnya sama dengan double kutip Toshiba. Dan apa? Dan jumlah barang gitu ya. Jenis barang Toshiba dan jumlah barangnya ya, jumlah terjualnya lebih dari 10. Gitu kan? Pertanyaannya lebih dari 10. Kurung tutup dulu. Itu rumus if n-nya di sini, n ini dan ini gitu. Toshiba dan lebih dari 10 jumlah terjualnya. Maka bonusnya berapa? Kamu ketik 800.000. 1, 2, 3. Kalau yang bukan Toshiba atau lebih dari 10 maka 0, nggak dapat. Kurung tutup, enter. Jadi jenis barang dan ini dannya di sini ya. Dan jumlah terjualnya lebih dari 10. Jadi dia akan mencari akan mengisi 800.000 ya jika nama barangnya itu jenis barangnya Toshiba dan jumlah terjualnya 10. Kalau Toshiba jualnya di bawah 10 ya enggak. Ya.
enter, tarik ke bawah. Nih, 800.000 saya muncul ada. Yang lihat di Toshiba. Lihat di Toshiba, kamu input berapa di sini? Kalau Toshiba kamu inputnya cuma 2, ya nggak dapat dia. Nih. Tuh, nggak dapat 0. Berarti di atas 10. Ya, nggak dapat karena lebih besar. Ya, nggak ada sama dengannya. Berarti 11 baru dapat dia. Kalau 11 baru dapat. Nih. Tuh, 800. Kalau Toshiba kamu input 10, nggak dapat karena lebih dari 10 itu 11, 12 gitu ya. Kecuali di rumusnya itu ada sama dengannya. Ya. Kalau di sini ada sama dengan, lebih besar sama dengan 10, baru dia termasuk. Ini rumusnya. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah jenis barang dan jumlahnya lebih dari 10. Jenisnya Toshiba, jumlah barangnya yang kalau cuma Toshiba belinya 2, nggak dapat bonus. Setelah ngetik di sini, nggak boleh ada spasinya begini. Kamu cek, ini nanti dicari nggak bakalan ketemu Toshiba. Karena ada spasinya, nggak boleh. Nanti nggak ketemu. Nih. Penulisan di sini harus pas semua. Jadi kalau nulis di Excel, nggak boleh latah pakai spasi begini. Harus. Karena nanti dicari nih. Ya, nama barang Toshiba. Apa jenis barangnya? Jenis barang Toshiba. Karena ngeling. Kita mau nyari tulisan yang ada di sini. Yang di sini. Sedangkan tulisan ini asalnya dari sini, tulisan ini. Asalnya dari sini dia. Makanya saling berhubungan. Ngeceknya di sini. Ini contohnya nih, saya kasih spasi Toshibanya. Ya kan? Terus saya cek ke atas. Toshiba beli 20 misalkan. Ya nggak ada dia. Tuh 0. Karena ini bukan tulisan Toshiba. Dia ini tulisan Toshiba spasi. Kalau saya spasinya dihapus nih, nanti ada dia. Nih, backspace, enter. Coba saya cek ke atas. Baru ada nih. Belinya 20 nih Toshiba. Ini soalnya, jika jenis barang Toshiba dan jumlah terjualnya lebih dari 10, 10-nya dari mana tadi? Dari sini soal perintah. Nih, kan soal perintahnya kan jika jenis barang Toshiba dan jumlah terjualnya lebih dari 10, maka bonusnya 800.000. Ya. Nah, perintahnya ini Toshiba dan jumlah terjual lebih dari 10. 10-nya tadi dari sini perintah soal. Karena yang kita cari nanti yang mau dikasih bonus itu khusus yang merek jenis Toshiba tapi harus terjualnya lebih dari 10 gitu ya. Nah, aplikasi rumusnya seperti ini. If and nih Toshiba dan jumlah terjualnya lebih dari 10. Nih. 400.000 nanti munculnya. Jadi kalau kamu penjualan menjual Toshiba ya sebulan ini lebih dari 10, kamu dikasih bonus 800.000 gitu maksudnya. Kalau ditambahin Pentium bisa Pak? Ya? Ditambahin Pentium karena jadi 2 gitu. Toshiba sama Pentium. Toshiba ya ini lagi Toshiba ini terus titik koma lagi if and lagi
Pentium lebih besar berapa? Ini gitu. Nyambung. Ini logika satu, ya. Ini logika dua. Nah, kita lihat yang ini if n, yaitu yang Toshiba dan yang lebih dari 10. Oke, ini dulu. Dipahamin dulu if n yang satu ini dulu aja. Satu item. Jadi Toshiba dan yang ini. Nah, besok-besok if yang ganda, yang kayak tadi yang ditanyakan Toshiba Pentium, tapi yang lebih dari ini gitu. Besok aja ya. Ini pahamin dulu yang if n dasar dulu, dua apa namanya? Eh, dua jenis dulu aja ya. Jenisnya pertama Toshiba dan yang lebih dari 10 dulu. Ya, nanti kalau yang bertingkat ya bertingkat. Nah, berarti besok soal lagi misalkan. Ya. Yang lain gimana yang lain? Ini ada yang ditanyain nggak? Udah semua nih sampai bonus. Sudah Pak, sudah. Nah, oke, kalau sudah kita urutin dulu datanya nih. Misalkan kita pengen cara ngurutin data. Berarti di blok dari kode nih, di blok semuanya datanya nih. Kamu pengen urut biar biar nanti ngumpul nih misalkan nih. Kamu wilayah Banten semua misalkan gitu ya. Kita urutkan berdasarkan atau kelompokkan berdasarkan wilayah. Berarti di blok dulu datanya, kecuali yang bawahnya jangan. Di blok, lalu di home, ini ada sort and filter. Custom sort. Nih cara ngurutin data dari sini. Custom sort. Berarti sort by-nya pilih nama wilayah. Berarti klik nama wilayah. A, Z. Berarti A, B, C. Berarti B. Berarti Banten nanti di atas. Palembang kan nanti ada di sini-sini nanti ngumpul. Klik OK. Tuh. Jadi per wilayah ngelompokinnya. Kalau mau per wilayah dan per jenis barang misalkan. Gitu ya. Per wilayah dan jenis barangnya biar ngumpul. Kalau datanya banyak itu nanti bisa di jenis di sini. Klik masih di custom sort. Ditambah add level. Jadi pertama diurutkan yang diutamakan adalah wilayahnya. Yang kedua, ini di add level. Ini diurutkan berdasarkan misalkan jenis barangnya misalkan. Lalu klik OK. Jadi bisa di level lagi, bisa di level lagi. Kalau datanya banyak nih, ya biar abjadnya juga urut. Sama-sama Banten misalkan, atau sama-sama Kalimantan, tapi ada yang Pentium sama nasional gitu ya. Nanti diurutin abjadnya juga. Tapi masih ngelompok di daerah wilayah. Ini add level. Add level diklik, nanti dipilih. Klik OK. Nanti ngelompok per wilayah dan ngelompok jenis barang. Jadi kalau misalkan wilayah terus jenis barangnya banyak nih ya. Kalau ini kalau cuma sedikit nggak kelihatan signifikan. Tapi kalau Kalau saya nggak bisa nama wilayahnya gimana Pak? nggak bisa ngeklik nama wilayah. Iya. Karena di sini kalau di sininya di merge sama atas gitu ya. Kalau keluarnya ABCD ya. Iya, BCD. Nah, kalau keluarnya ABCD, kamu ngebloknya dari isi datanya di sini. Kalau keluarnya ABCD, kamu ngebloknya di
isi datanya, judulnya jangan diblok. Kalau munculnya ABCD. Nah, kalau sudah klik di sini sama kayak tadi custom sort. Nah, berarti nama wilayah kamu di kolom apa? C misalkan. Ini sama aja. Hah? Iya, Itu sama aja. iya munculnya wilayah. Enggak, saya keluar ke kolom C, C, D itu juga sama. Iya betul, iya. Nah, kalau munculnya gini dengerin. Kalau di bloknya dari atas begini, itu kok munculnya ABCD, berarti kamu ngebloknya harus dari bawah. Tetap munculnya ABCD juga. Munculnya ABCD juga. Nah, nanti sort by-nya kamu milih C berarti kalau di sini nama wilayah di C, berarti kamu di sini pilih yang kolom C gitu. Karena kenapa kamu munculnya itu ABCD itu kamu di sini satu sel apa digabung begini? Kalau digabung begini iya munculnya ABCD. Jadi ngetik ini kalau biar munculnya nggak ABCD itu ngetiknya satu baris, satu sel satu baris ini. Terus atasnya disisain satu baris, jangan nempel sama atasnya. Itu kuncinya ya. Kalau mau apa? Ininya muncul, nggak apa-apa. Kamu muncul ABCD tapi harus di bloknya di sini. Nanti fungsinya sama. Nih, nih custom. Nah ABCD nggak apa-apa di sini. Berarti kamu pilih C. C itu nama wilayah. Add. Berarti jenis barang. Berarti F. Kamu pilih F di sini, gitu. Nanti bisa. Gitu ya. Ya. Heeh. Oh, tapi nama barang itu tetap Nggak apa? ya kan saya kan filter Hmm. nama wilayah sama nama barang. Ah. Nama wilayahnya rebutan tuh. Ah. Yang Ah. nah, tapi nama barangnya enggak berhubungan. Ya karena Banten AC atau Kalimantan Kolkas. Ya nggak urut. Tapi kan masih kelompoknya dia. Maksudnya kalau ada Kalimantan tapi ada Kolkas, ada AC, ada ini gitu kan. Kalau datanya banyak, kelihatan. Ini kan datanya kan sedikit ya. Jadi yang diutamakan yang pertama. Ini. Gitu ya. Jadi kalau yang nama barang, misalkan Tapi kan di mute dulu. ya, iya itu yang ada azan kencang siapa tuh yang punya siapa itu? Ah, mic-nya siapa tuh dia? Jadi kafe itu Ah, oh, Mas Dedi, minum dulu mas. oh nggak mau ya di sini ya? Dedi, Mas Dedi ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau ngelom apa? Jadi kalau misalkan ini nama barangnya tetap apa? Kalau di sini per nama wilayah tadi, gini ya nih. Karena dia datanya hanya sedikit. Yang nama barang tadi yang ditanyakan tadi, yang diutamakan yang pertama nih, yang diutamakan nama wilayah. Tapi kalau nanti nama barangnya ada Kalimantan itu ada Kolkas sama AC, gitu ya. Kolkas sama AC, otomatis nanti
nih matiin dulu aja, ya. Ini ya suara enggak ini ya. Ntar dulu ya. Nih dia biar bisa lanjut sebentar doang kan ya. Oke. Nah, yang diutamakan itu adalah nama wilayah. Yang diutamakan nama wilayah. Yang kedua, misalkan nih, nama barang. Kalau nama barangnya nanti di sini Kalimantan tuh ada komputer sama kulkas, gitu kan. Nanti KO di atas, bukan KU-nya dulu. Atau mungkin nanti Kalimantan ada AC, misalkan nih, saya tambahin dulu di sini. Kalimantan. Berarti kan KA gitu ya. Nih, saya lihat dulu di sini KA. Utama nih KA, terus tapi ada AC gitu. ACKA. ACKA, ini Kalimantan kan AC di bawah nih. Nah, begitu saya urutkan nama wilayah per nama barang, nanti ACA di atas gitu. Diusahakan diutamakan pertama wilayah, yang kedua yaitu nama barang. Nih, klik custom sort. Ini nama barang, ini wilayah pertama nih Kalimantan, tapi AC kan masih di sini. Begitu saya nama barang ini ganti nama barang nih, klik OK. Tuh, AC di atas. Abjadnya ikut, tapi tetap Kalimantan gitu. Gitu maksudnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada jenisnya biar urut lagi, berarti add level lagi. Jadi bisa di add level terus di sini. Ya, kalau datanya banyak nih. Kamu bagian data statistik gitu ya. Nah, ini add lagi, berdasarkan apa lagi gitu. Pertama apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya. Oke, dah. Terus yang di bawah sini ya, di jumlah. Berarti auto sum. Total pemasukan, masukan bersih di auto sum, enter. Maksimum berarti max. Nih, klik max. Nah, ini ngebloknya kurangi, pakai shift panah ke atas atau diblok ulang tengahnya yang diklik. Nih, diblok begini boleh. Ini untuk max, maksimum itu tertinggi. Jadi mau nyari angka yang paling tinggi berapa? Menggunakan rumus max. Enter. Pengen nyari yang paling kecil. Nah, pengen yang kecil berarti min. Ini sudutnya sini, klik min. Nah, ini di shift panah ke atas. Nah, ini. Jadi datanya yang dicari ini nggak usah diblok. Terkecil. Nah, berarti data yang paling kecil ini. Rata-rata berarti average. Ini sudutnya klik average. Tekan shift panah ke atas 1 2. Nah, ini. Average. Enter. Nah, jadi kalau mau diketik gini sama average kurung buka di blok. Ini di blok kurung tutup gitu ya. Setelah di blok kurung tutup enter. Oke. Oke, bisa? Udah? Ya udah, selesai. Nah, mana Bang Dedi? Gimana Bang Dedi? Davera siapa Davera? Oh, Davera. Gimana? Ada yang ditanyain nggak nih? Kira-kira lancar. Nah, oke, yang lain si Denny, Lulu.
Pak Hambali. Terus siapa lagi mau Hambali? Udah, Nur Hadi, Rizky, Ronald. Sudah Pak. Udah bisa semua ya? Oke. Nah, nanti kalau mau apa? Mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Kalau misalkan pertanyaan apa nanya-nanya itu di ini aja apa? Di Telegram. Nanti yang lain bisa jawab ya kalau misalkan ada yang nanya. Oke. Nah, mungkin itu dulu aja ya. Oke, terima kasih. Oke, dan dulu ya. Oke, ya, makasih. Yo, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Yo.